biasanya lebih enak ya. Mentok ya? Iya, mentok. Karena gue minta kayak naikin lagi dong. Agak kenceng sayang. Gue pernah diajakin seks tuh 1 hari bisa 8 kali atau 7 kali. Oh my god. Gue sukanya kayak dia kok gampang basah gitu kak, kayak sekali pegang aja tuh langsung kayak udah keluar gitu. Bukan keluar yang putih-putih ya, maksudnya yang kayak bening gitu pelumasnya lah. itu Iya, ya. bener. Itu kan enak tuh ya, kalau dijilat tuh rasanya kayak sedap-sedap lah, kayak asin-asin gimana gitu. Karena aku kedatangan seorang wanita, ini cantik. Nanti confirm ya bener cantik atau enggak, kalian boleh komentar loh. Ini cantik, tapi dirahasiakan identitasnya tetap. Dia mau bercerita tentang mantannya yang katanya enak. Mantannya kita enak, tapi bajingan. Ya bisa gitu sih. Bad boy ini emang bikin aduh hai lah pokoknya ya. Halo. Apa kabar? Baik. Aduh coba cantik gini ya kan. Gak kelihatan dong, cantik kan pakai topeng. Tapi kelihatan lah ya aura-auranya ya teman-teman ya kan. By the way, sibuk Iya. apa? Sibuk kerja sih sekarang. Oke, hari ini bolos atau libur? Lagi cuti aja sih sehari. Cuti sehari. Iya. Ambil cuti ya, kalau enggak biasanya kalau cuti tuh Bolos bisa, saya bisa disebutnya bolos kali ya kayak. nggak tahu ya, lo izin sama bos lo. terus ini unik, bukan unik sih sebenarnya, banyak sih ya terjadi di Kota-kota di besar. kota-kota besar ya. Enak tapi bajingan, mungkin karena berasa dia bisa ngenakin jadi bisa mencolok sana mencolok sini nggak sih? Bener banget, bener. Jadi kayak gini kak, kenapa ya cowok-cowok yang enak tuh kenapa bajingan gitu? Udah sih kalau enak, udah sama gue aja gitu. Coba kenapa cowok-cowok di luar sana kamu udah bisa ngenakin tapi kenapa bajingan gitu loh? Padahal enak, kenapa sih lo harus bajingan? Kenapa sih? Gue tuh bingung kadang sama cowok, kenapa tuh gak bisa setia sama satu cewek gitu. Ya gue ngerti sih mungkin cowok di luar sana tuh nggak semuanya sama ya. Iya. Cuma kalau sekarang tuh cowok-cowok kayaknya maunya yang begitu-begitu nggak sih? Kayak awal ketemunya bisa jadi tuh ngajak langsung check in gitu. Biasanya cowok-cowok sekarang gitu kali ya. Gimana nih coba netizen komen. Iya ya. Kalau Ya kita nggak bisa pukul rata ya. Maksudnya Iya, cewek juga bener. ada kok yang Bener, kayak iya. gitu. Tapi by the way kamu kenal sama ini masih pacaran apa udah? mantan. Udah berapa lama? Pacarannya berapa lama berarti? Aku pacaran tuh 5 bulan, cuma kalau kenal udah 1 tahun. Cuma di saat pas sebelum aku pacaran tuh dia punya pacar gitu kak. Oke. Jadi punya pacar. Jadi di saat dia punya pacar, dia pacarnya kerja. Terus dia kayak ngubungin aku gitu loh, buat ngajak aku check in. Terus gitu. lo mau? Mau. Gimana orang enak dong? Kita sebelumnya nggak cobain dong. Maksudnya as a physically Enggak, ganteng. Oh, Cakep lah ya. Ya cakep, bisa dibilang ya good looking lah. Ya gimana kita sebagai cewek, gue liat yang ganteng aja kadang udah becek dulu. Jadi kayak gimana gitu ya. Posisinya pas gue itu tuh gue kayak gue tahu dia punya pacar gitu. Kadang gue mikir kayak begonya gue, kenapa gue mau gitu. Dan akhirnya pas gue tahu si cowok ini punya cewek, gue mikirnya kayak gue gak bisa deh pacaran sama dia. Soalnya gue takut nanti digituin juga. Jadi kayak buat ya having sesaat aja gitu kak. Gue mikirnya kayak ya udahlah gue pengen enak sesaat aja nih gitu. Tapi jujur enak sih, dia soalnya panjang gitu. Oke. Di spill ya wah, bentuknya wah. Di sepil, karena yang panjang-panjang biasanya lebih enak ya. Mentok ya. Iya, mentok. Karena gue minta kayak naikin lagi dong. Agak kenceng sayang kan. Iya, bisa gitu sih kak. Ya terus gue pas pacaran, ya gue awalnya nggak mau pacaran karena gue takutnya mikirnya kayak gue takut digituin lagi gitu. Sebulan 2 bulan kayak nggak gitu deh, kayak gue apa dijemput gini. Tapi itu masih sama pacarnya? Itu kalau pas masih deket dia jemput gue gitu masih sama pacarnya, cuma pas mungkin pacarnya kayak ngegapin itu bukan sama gue ya, sama yang lain gitu kak. Cuma gue mikirnya dulu pas kayak masih deket itu gue mikirnya kayak udah lu mau deket sama siapa silakan, gue mau deket sama siapa juga ya lu nggak bisa pedulin gue gitu kak. Gue mikirnya, tapi gue lama-lama nyaman kayak gimana sih cewek kalau ditemuin tiap hari gitu nyaman gitu. Tapi salahnya gue mungkin ya dia punya pacar gitu, cuma habisnya gimana pacar lo enak anjir. Duh maaf ya makanya pakai topeng aja. Akhirnya pacaran sama kamu tuh setelah berapa bulan dekat? Setelah berapa bulan ya? Pokoknya setelah 1 tahun, baru Januari kemarin 2023 itu gue, berarti Februari, ketemu lagi Februari. Lupa deh jangka waktu, pokoknya gue pacaran sama dia tuh 5 bulan lah kak. Nah di dalam 5 bulan itu ya banyak banget lah, dari kayak dia kasar gitu, terus kayak gue pernah diajakin seks tuh 1 hari bisa 8 kali atau 7 kali. Oh my god. Sumpah diajakin 7 kali sampai 8 kali. Dan Iya, karena gue juga suka gitu. Karena gue mikir kayak, gue ini hypersek gak sih? Kayak, sebenarnya gue gak hypersek. Mungkin kalau gue ketemu sama orang yang gue sayang, dia ngajakin kayak gitu, kayak gue bakal apalagi enak terus. Ya kan? Iya kan? Kayak mikir, gila gue kuat banget sehari bisa sampai 7-8 kali gitu. Sampai kadang gue mikir, gue kopong gak sih jadinya? Nah gue tuh mikir gitu, kalau gue takutnya gue kopong terus kayak dia bosen kalau gue longgar atau gimana gitu. Gue sempet nanya kan, kalau gue longgar gimana, lu kan sering ngajakin main ya, gue cari yang lain lah kayak gitu, kayak jajan di luar gitu. Mungkin konteksnya bercanda, cuma kan gue mikirnya kayak ya apa sih lo gitu kan, masa lo mau enaknya doang dari gue mikirnya lebih ke situ sih kak gitu. Berarti kamu
sempat dekat sama dia pas dia punya pacar, Iya, selang sempet. setahun. Abis itu main berapa kali tuh lagi PDKT main sama dia? Banyak sih, kayak hampir setiap hari gitu loh. Cuma yang gue heran, kok pacarnya nggak ngeh gitu. Mungkin gue nggak ngerti lah si cowok treat apa ke cewek sampai bikin kayak cewek itu percaya-percaya aja gitu. Jadi buat lo nih cewek-cewek hati-hati sebenarnya ya. Ya, banyak cowok Betul, bener banget. bermodus seperti itu. Iya. Terus akhirnya lo sempat lost contact nggak atau? Sempet lost contact. Nah, sempet lost contact kayak mereka tuh liburan gitu lah ke luar kota. Gue nggak bisa sebutin kotanya ya, maksudnya sempet ke luar kota. Dan gue cuma lihat dia sebatas dari story gitu. Nah, nggak lama kemudian dia kayak komen story gue di WhatsApp. Dari situlah chat-chatan lagi, sampailah ketahuan nih. Tapi ketahuannya sama cewek lain ya. Tapi pas ketahuan sama cewek lain dia tetap hubungin gue juga gitu. Ya Akhirnya udah, mereka putus. akhirnya mereka putus. Akhirnya deketin gue lagi gitu. Dan gue kenapa gue mau ya, gimana orang enak ya. Kayak nggak bisa dibilang lah. Anak-anak itu gimana sih? Maksudnya ya satu Gua nggak- secara size kan maksudnya Iya. lo bilang size aja udah panjang, Panjang, gitu iya. kan. Nah, terus Bahkan secara ya kak, durasi? awal-awal gue main sama dia aja, itu gue jadi anyang-anyangan. Lu tau gak sih kan anyang-anyangan tuh kayak iya. pasti semua cewek pernah rasain ya kalau maaf ya, kelamin kalian dimasukin sama yang gak seukuran gitu pasti bakal kayak anyang-anyangan. Itu sakit banget sih, bener-bener sakit banget. Ya gue sukanya kayak dia kok gampang basah gitu kak, kayak sekali pegangnya tuh langsung kayak udah keluar gitu. Bukan keluar yang putih-putih ya, maksudnya yang kayak bening-bening gitu Pelumasnya lah. itu Iya, ya. bener. Itu kan enak tuh ya, apalagi kalau dijilat tuh rasanya kayak bisa deskripsiin lah kayak asin-asin gimana gitu. Nah terus cara dia main maksudnya pas lagi having sex gitu ya, Iya. mainnya juga jago. Jago sih, karena umur dia juga lumayan lebih dewasa dari gue ya, beda 6 tahun dari umur gue yang sekarang. Jadi gue mikirnya kayak, oh mungkin dia lebih banyak pengalaman di luar sana gitu. Tapi karena guanya juga menyeimbangin gitu loh, maksudnya kayak guanya juga ya udah gitu. Jadi sama-sama enak gitu kak. Durasinya oke. Durasinya Dia cepet keluar atau enggak? cepet keluar. Kalau kenapa ya? Gue mau tanya nih sama semua cowok di dunia ini lah mungkin. Kenapa cowok kalau lagi enak tuh kayak goyangnya cepet banget tuh kenapa sih gitu? Kayak pas udah waktunya mau keluar kenapa harus cepet gitu? Misalnya kan di slow tuh kan lebih enak ya, kayak kalau slow kan lebih enak ya. Kenapa lu cepet banget Ya karena gitu? mungkin momennya pas lagi enak banget, makin dicepetin makin enak gitu gak sih? Makanya gue nanya ke semua cowok nih, kenapa sih kayak gitu? Namanya juga enak kan? Enak. Cuma kan kalau cewek lebih enak, jujur kak, lebih enak di slowly apa cepet-cepet? Gue dua-duanya suka sih. Suka Tergantung momennya. Ah iya, kalau gue lebih enak slowly gitu sih. Jadi kayak, aduh, lebih berasa gitu. Sambil pelukan gitu kan. Iya, sambil pelukan lah ya. Kali enggak, kan biar makin terangsang kak. Tapi kalau lebih sukanya santai emang. Yang lebih santai sih. Kalau nggak suka yang speed up gitu ya. Iya. Kan gue pengen durasinya lebih lama juga nggak sih? Kalau slowly kan lebih lama ya durasinya ya, daripada yang kayak cepet-cepet gitu. Jadi gue lebih suka yang slowly lah. Oke, tunggu balik lagi akhirnya pacaran sama lo. Ditembak lo sama dia atau gimana? Sebenarnya awal-awal ditembak itu gue nggak mau kak. Kayak gue nolak. Kayak gue takut apa yang lo lakuin ke mantan lo dulu dilakuin ke gue gitu. Awalnya gue bener-bener nolak. Di saat gue nolak pun gue sadar kalau dia tuh hubungannya bukan sama gue doang, sama yang lain juga gitu. Tapi karena gue sering berhubungan sama cewek ya kak, biasanya cewek kan gampang batu lu ya. Baik lagi nih yang tadi gue bilang, kalau ditemuin tiap hari tuh udah susah deh. Maksudnya kayak apa ya? Kalau kata orang-orang physical touch, kalau gue tuh kayak act of service gitu loh, maksudnya dia kayak nge-treat gue gitu sih kak. Gue lebih nyaman di situ aja. Terus akhirnya gue mikirnya kayak apa gue pacaran, tapi gue nggak bisa nih. Ibaratnya di dalam diri gue tuh kayak ada dua orang gitu. Kayak lu jangan pacaran sama dia, udah lu have fun aja sama dia. Tapi satu sisi lagi kayak kayaknya lu butuh pacar deh, dia baik juga kok sama lu, dia treat lu gitu. Tuh bingung. Akhirnya gue pacaran lah. Iya, gue akhirnya pacaran tuh di situ. Lalu pacaran keberapa saat itu tau nggak kira-kira? Gue mantan dia, pacar dia keberapa apa? Iya, lo saat itu kondisinya kan dia kan nggak deketinnya nggak cuma lo doang. Iya. Gue nggak tahu kak. Cuma pas dia selingkuh itu gue tahu ada beberapa cewek yang ketahuan sama gue gitu. Cuma Lo ketahuannya dari mana? jadi Chatting, sosial media atau apa? ketahuannya, jadi gini kak. Waktu itu gue abis dari Jakarta, terus dia jemput gue lah ya. Nah terus dia ajak gue ke suatu klub nih, ke bar lah gitu lah, sama gue sama temen dia satu. Jadi 2 cowok 1 cewek ini gue gitu. Dengan begonya gue ikut gitu. Nah terus si mantan gue ini bilang kayak, tuh lihat tuh dia lagi main sama temen basketnya gitu. Dan mereka di situ peluk-pelukan. Nah gue pikir kayak ya udahlah gitu kan, emang temennya gitu. Nah nggak taunya setelah itu gue kontak ceweknya, di situ ceweknya minta maaf lah, kayak bilang kayak, lu tau gak sih yang di klub kemarin itu gue gitu, di saat lu lagi toilet gue nyamperin ke meja cowok lu gitu. Terus ya gue cepet pikir dan sama dia di sana. Ya gue langsung kayak kaget itu dong, kayak gue kayak hancur banget gitu. Itu sih kak, kayak kok lu bisa setega itu gitu. Padahal gue kalau dibilang udah ngasih segala-galanya, kayak gue kasih apa sih yang enggak. Apa yang lo kasih sih? Selain kenikmatan itu? Kayak
gini Kak, jadi kan ya buat para cowok di seluruh dunia nih ya, balik lagi nih, lu pasti kayak main lagi game judi online gitu. Nah setiap cowok gue yang ada uang, gue TF sejuta. Gila, sih lu kecintaan apa gimana? Nggak tahu deh, pokoknya gue TF sejuta. Dan bahkan sampai gue dia tuh emang mau kondo apa gimana kalau sih? dibilang mau kondo sih enggak ya. Awal-awal mah enggak Kak, yang main cowok ya awal-awal pasti ya. Modal dulu iya, lah. awal-awal tuh pasti lu masuk lu perangkap gue istilah gitu. Kalau setelah udah masuk baru deh lu diiniin gitu. Nah awal-awal tuh gue mikir kayak ini cowok baik banget kayak royal gitu. Lama-lama kok gue yang jadi kayak diporotin gitu. Cuma karena gue sayang ya udahlah gue ikhlas aja gitu. Okay. Bahkan terakhir ini tuh kayak kalau soal seks dia terus-terusan ya, bahkan setiap ketemu pun dia selalu minta, mau itu sekali atau 2 kali. Biasanya gue paling dikit 2 kali sih kalau ketemu dia gitu. Itu dia kayak main 2 kali tuh kayaknya kalau setiap ketemu kayak selalu main deh Kak, kayak sehari main, kadang besok main lagi gitu. Cuma kadang gue bingung sama diri gue kok gue bisa kuat-kuat aja. Enak kan ya, karena punya hati juga kali. Emang. Gue nggak bisa nafsu sama cowok lain sih, soalnya ya mantan gue ini ganteng sih, bisa dibilang ganteng banget dan enak banget. Dan balik lagi ya cewek-cewek cowok ganteng, aduh becek duluan. Tapi nggak jaminan loh. Kenapa Kak? Kita nggak jaminan ganteng Iya kan? sih, ya. Pokoknya iya kadang ada cowok yang biasa aja tapi baik gitu, kadang ada cowok yang ganteng tapi yang brengsek. Nah begonya gue ketemunya yang ganteng tapi bajingan gitu Kak. Bajingan juga tetap enak sih, makanya gue sebego itu gitu kan. Oke. Nah terus kayak kamu kan berarti punya sahabat gitu ya, kamu ajak untuk cerita gitu. Punya nggak sih sahabat buat curhat kayak gitu? Ada. Kayak aku cerita ke teman aku salah satu lah, teman SMA. Ya udah dia bilang ke gue juga kok lu bego gitu, kok lu mau gitu. Bahkan di saat gue upload Instastory sama si mantan gue ini, gue selalu hai temen gue karena takutnya dia mikirnya tuh kayak lu sedih ke gue cerita terus lu balik lagi buat apa gitu. Takutnya gue jadi takutnya gue bikin sedih teman gue sendiri, jadi kadang gue hype gitu, maaf ya temen aku. Tapi itu kan cerita sama temen yang memang as a personality ya dari situ ya aku pikir dia berubah dong. Ternyata setelah itu kita lagi break sehari gitu. Nah gue telepon dia lah tiba-tiba, di mana lo gitu. Terus dia bilang dia kan anak motor gitu ya Kak. Terus dia bilang lagi ngumpul-ngumpul nih sama anak motor, kata dia gitu. Oh yaudah gue percaya kan. Nah setelah itu kok dia ini kayak ngilang gitu. Akhirnya gue tau lah dari salah satu temennya dia yang bilang ke gue kalau dia tuh di bar dan mereka bareng di situ dan dia ciuman sama cewek lain gitu. Terus gue kayak kok nih orang nggak berubah ya, apa emang dia kayak gitu. Jadi gue mikirnya kayak ya udah gitu, walaupun enak tapi gimana ya kalau nyakitin gitu. Benar. Capek hati dong. Capek hati ya, benar. Terus putusnya gara-gara apa yang men-trigger kamu akhirnya oke kita putus aja? Iya, aku tuh lebih mutusin gara-gara aku mikirnya kayak gue nggak bisa nih kayak gini terus sama orang yang kayak gitu, sama orang yang tukang selingkuh gitu. Terus gue nggak tahu juga di belakang gue dia bisa gimana gitu kan, gue gak setiap waktu sama dia gitu, jadi gue nggak tahu dia di belakang gue kayak gimana. Daripada gue stres mikirin kayak gue takut dia gimana di belakang gue, lebih baik gue lepasin aja gitu Kak. Tapi gak ada berantem ribut-ribut gitu nggak? Ribut-ribut sih iya sih Kak, kayak kasar sih, kayak dari secara omongan, dari secara ngomong juga, fisik juga, dua-duanya. Bahkan di saat gue gapin dia yang selingkuh pertama tuh, balik lagi yang gue bilang gue ketemu yang di klub itu tuh. Nah di situ tuh besokannya gue tegur dong kayak ini lu siapa gini. Dia malah kayak jemput gue, begonya gue mau, gue selalu mau gitu. Di jalan dia kayak lu ngapain lu nyalahin dia tuh nggak salah, masih bisa ngomong kayak gitu. Di situ aku kayak cuma bisa nangis, terus tangannya tetap main ke belakang lah itu kayak mukul gitu, dan aku cuma bisa diem aja gitu. Bahkan sampai terakhir dia kayak ada nyikut atas payudara gue di sini kayak apa namanya kayak gini nih, kencang banget, tenaga laki-laki tau lah ya. Itu kayak aku kayak astaga gitu, kayak gue udah nggak bisa deh sama dia gitu. Itu sih kan bikin gue terakhir tuh kayak kasar gitu. Tapi di saat dia kasarin gue, biasanya kan ada ya cewek-cewek yang kayak diselingkuin atau dikasarin tuh dia nyakitin diri dia sendiri. Kalau gue tuh bukan tipikal orang yang gue disakitin sama orang lain terus gue harus nyakitin diri gue nggak tipikal gitu Kak. Jadi gue mikirnya tuh kayak apa ya, di saat orang lain nyakitin fisik gue ya siapa lagi kalau bukan diri gue sendiri yang nyayang diri gue. Jadi gue nggak pernah tuh yang namanya nyilat-nyilat tangan atau kayak atau yang kayak nyakitin diri sendiri atau minum obat lah. Please nih pesan buat kalian semua ya, kalau kalian tahu orang di luar sana bikin kalian hancur, bikin kalian sakit, please jangan pernah nyakitin diri sendiri, karena kalau bukan diri lu lagi yang nyayang diri lu, siapa lagi gitu. Jadi please stop ya, stop. Setuju, nyakitin diri sendiri dan stop punya relationship dengan orang-orang yang toxic. Betul.
ya dari situ gue mikirnya kayak cuma berdoa aja sih Kak, kayak semoga gue ditemuin sama orang yang lebih baik lagi dari yang kemarin gitu. Karena jujur kalau dibilang bikin trauma banget sih kalau soal-soal kayak gitu. Jadi gue berharapnya kayak ya udahlah, gue minta sama Tuhan aja. Mungkin gak sekarang, tapi ya suatu saat nanti kan bisa gitu sih Kak. Benar-benar. Ini buat cowok-cowok di luar tuh maksudnya jangan kasar gitu loh sama perempuan. Karena perempuan kan ya kepengennya disayangin gitu, dimanjain, dijaga gitu ya. Jangan kan malah dipukulin. Apa sih ngomong kasar segala macam itu ngapain sih gitu. Kalau emang lo beneran laki ya, harusnya lo seperti itu, lo jaga perempuan, lo jaga pasangan lo. Jangan sampai emosi lo tuh yang masa lo lampiasin ke perempuan-perempuan gitu loh. Itu bencong sih menurut gue. Itu laki-laki yang main tangan sama perempuan, lo banci sumpah. Semoga teman-teman yang nonton di sini enggak ya, kalian penyayang wanita kan, sama perempuan yang disayang. Sayang banget apalagi kayak ganteng gitu. Iya, lo bayangin perempuan si cantik ini disiasain gitu aja, kamu jahat sumpah deh, jangan gitu ya. Kebayang nggak kalau sampai lo punya anak perempuan, terus lo anak perempuan lo dikasarin gitu kan sama laki-laki, sama pasangannya atau pacarnya atau siapapun itu. Lo kebayang kan lo udah ngedidik anak, kalau lo udah berjuang sekuat tenaga buat yang terbaik untuk anak lo, tiba-tiba anak lo dikasarin gitu sama laki-laki, itu gue tembak di tempat kalau itu laki-laki modelan gitu tuh. Jangan ya, maksudnya ya kita laki-laki sewajarnya laki-laki aja gitu loh. Lo kalau berantem ya sama laki-laki, jangan sama perempuan gitu. Terus saya kira lo putus. Akhirnya gue milih buat putus aja lah. Terus dia oke aja gitu. Ya udah, putus aja. Oke lah, kan cadangannya banyak Kak, gimana sih? Enggak. Iya. Iya kan cadangannya di mana-mana gitu kan. Bahkan baru putus hari sama gue aja udah bisa main sama yang lain gitu. Bahkan bisa sampai ngajak check-in cewek lain gitu. Jadi gue mikirnya kayak ya orang kayak gini mah gak bisa deh buat lama-lama, kasihan diri gue nya gak sih jadinya kan. Iya. Lo harus menyelamatkan diri lo sih. Nah dari situ udah gue cabut aja udah. Ya gue pasti percaya. Ya di depan sana kita nggak tahu ya surprise apa yang dikasih sama Tuhan gitu. Gue semoga ya gue ditemuin sama cowok yang lebih baik lagi, dan bahkan gue juga bisa berubah jadi lebih baik lagi gitu. Amin ya, semoga ya. Tapi by the way, kamu ada nggak sih pesan yang ingin kamu sampaikan sama mantan kamu yang bajingan tapi enak gitu? Buat kamu mantan aku yang bajingan tapi enak. Ya semoga lu cepet dapat karmanya, biar lu tuh tahu rasanya digituin tuh nggak enak gitu. Jadi biar lu belajar juga, biar lu nggak seenaknya sama cewek, biar lu nggak semena-mena sama cewek. Itu aja sih Kak yang pengen gue sampein buat dia. Ya sayang banget soalnya dia ganteng gitu. Jadi kayak lu ganteng, kalau akhlak lu buruk ya buat apa gitu. Jadi pesannya itu aja sih. Semoga lu cepat dapat karma, terus lu berubah jadi lebih baik. Itu sih. Amin. Kalau bisa ya jangan sampai keburu dapat karma terus lo tobat gitu ya. Kalau bisa ya udahlah. Ngapain sih? Setia itu lebih indah loh. Dan gonta-ganti pasangan gitu kan nggak bahaya. Pakai kondom nggak sih main? Gue lebih suka nggak pakai sih. Soalnya kalau pakai tuh kayak baal aja gitu rasanya Kak. Jadi lebih nggak berasa kalau pakai kondom. Jadi kalau gue sih lebih sukanya ya nggak pakai kondom gitu, jadi kayak lebih kena gitu. Iya sih, tapi maksudnya kan si pasangan lo ini kan kemana-mana ya mainnya, ya kan nggak cuma sama lo, tapi nggak takut gitu loh. Takut sih sebenarnya, kadang gue mikir kayak dia HIV nggak sih? Kadang gue mikir kayak dia bisa kali ya main sama cewek sampai 30 orang kali. Oh my God. Mungkin ya, cuma gue mikirnya kayak aduh, kalau HIV gue juga yang kena gitu kan. Iya. Pernah sih nyoba pakai kondom karena gue takut, cuma nggak enak. Gue nggak suka, gue lebih suka yang ya udah nggak pakai apa-apa gitu. Lebih hot juga nggak sih kalau yang nggak pakai pengaman tuh? Iya kan? Sih, iya. Cuma karena si pasangan yang ini agak-agak gitu, terus mainnya kemana-mana jadi deg-degan sendiri yang ada gitu. Tapi by the way sekarang udah ada penggantinya atau belum? Udah ada sih penggantinya. Cuma ya sejauh ini sih baik sih orangnya. Ya gue berharapnya beda lah ya sama lalu gue, karena gue mikirnya kayak gue nggak mau nih sebego gue yang dulu gitu kan, karena ya dulu aja gue ngasih segala-galanya, tetap diselingkuhin, tetap disakitin gitu. Toh buat hubungan gue yang sekarang ya gue nggak pernah capek jadi orang baik sih sebenarnya Kak. Jadi lebih kayak ke hati-hati aja kalau sekarang tuh.